Lomba lari menuju Hotel Prodeo Agus Sedih, Kies Agus Untung. Dan kita sudah sepakat untuk menyampaikan upaya hukum lanjutan apa yang nantinya akan kita lakukan, ya kan, terkait dengan penyelesaian persoalan ini. Buat Novi, mohon maaf dengan statementnya Bang Desu tadi mengenai konten yang saya juga sebenarnya menyayangkan juga, tapi bukan berarti saya menghilangkan dukungan buat kamu untuk bisa menyelesaikan masalah donasi ini dengan baik, enggak kok. Aku jangan nggak usah kelihatan. Nah, nanti pelan-pelan matiin, ntar nyalain lagi. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut dalam kasusnya Agus. Di sini ada info terbaru, kayaknya si Gary bilang begini kepada Agus, uangnya dititipin ya di yayasan. Waduh, seperti apa videonya? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Si Gary bilang begini kepada Agus, Agus, uangnya dititipkan saja ya di yayasan. Agus, uangnya dibulatkan ya. Agus di hal tersebut sempat keberatan. Ini kan melanggar hukum, ini kan uang milik saya. Nah, tapi si Gary-nya tetap pada pendiriannya bahwa tetap akan dialihkan kepada yayasan. Bahkan si klien kita M. Agus Salim sempat juga keberatan nggak mau ya, karena adanya tekanan dari Gary, ya ditransferlah 1 miliar rupiah itu kepada rekening Yayasan Peduli Kemanusiaan. Kemudian di tanggal 15 Oktober 2024, M. Agus Salim melalui istrinya mentransfer sejumlah 300 juta rupiah kepada yayasan itu. Itu awal mula kronologis kejadiannya itu. Ya, dan ini 3 LP sakti yang jauh lebih sakti daripada LP-nya Novi. LP Novi mah, saya kasih tahu ya, ada atensi juga kagak itu, nggak diatensi itu. Aduh, nggak ada isinya itu LP. Karena polisi juga ngelihat juga bakal tahu bahwa ini kok dalam bentuk pertanyaan di situ ya. Terus kedua, yang mentransmisikan bukan Alvin Lim, yang mentransmisikan Potion TV yang merupakan adalah sebuah perusahaan media. Ya, jadi nanti di sini masuk keberatan dia hanya bisa dibalas dengan Undang-Undang Pers pasal 5, yaitu hak jawab. Ya. Selain dari situ, pengacara Novi ada koar-koar, dia bilang Alvin Lim komentar gini-gini di Potion TV, itu Potion TV milik dia. Ya, sebenarnya saya bisa laporin juga itu mereka berdua ke polisi lagi, karena mereka memfitnah, menebarkan berita hoax. Ya, Potion TV adalah sebuah perusahaan PT perseroan terbatas. Ya, aktanya ada, tidak ada nama Alvin Lim dalam situ. Ya, nggak ada nama Alvin Lim, direktur sama ownernya bukan Alvin Lim, nggak ada sama sekali namanya di akta tersebut. Jadi ketika dia bilang Potion TV milik saya, itu sudah fitnah, ya, itu sudah hoax, itu merupakan sebuah tuduhan yang tidak berdasar, teman-teman ya. Saya bisa polisikan mereka juga dengan hal itu, gampang. Saya kalau mau bikin laporan polisi, Novi sama kuasa hukumnya, habis dah banyak, gue mau bikin 10 juga bisa. Ngapain gak mau ke LPSK? Dan tunggu itu Agus. Mang Abdul. Tenovi yang ke LPSK, kenapa lu yang repot sih? Jadi lu yang ribet. Urusannya malu apaan? Lagian mau Tenovi ke LPSK ke? Mau ke Hansip ke? Mau ke lurah sampai camat ke? Mau ke RT RW ke? Mau ke MA sampai DPR? Ya urusannya Tenovi, bukan urusannya lu. Kepo bener sih. Lagian kalaupun si Samiun mau juga ke LPSK, ya tinggal lu ajakin aja untuk hangout ke LPSK. Kan dia lagi di apartemen, lagi makan, lagi minum, lagi santai, terus berak. Ih, kagak ada kerjaan nih. Ongkang-ongkang kaki, tunggu donasi dari elu.
Dari anak 9 bebek, ya kan, ya kong, ya kan, ya dong. Lagian daripada lu ngurusin Tenovi yang ke LPSK, mendingan lu perhatiin Ceneneng deh. Kasihan Ceneneng kesepian, ditinggalkan Samiun tanpa kata, tanpa biaya. Ingat, Ceneneng harus bayar listrik gara-gara ada 2 AC, meskipun ada ranjang baru. Iya, mendingan lu perhatiin Ceneneng. Takutnya gak kuat bayar listrik. Oh, ya. Apa yang disampaikan Mang Abdul ada benarnya. Samiun memang harus dilindungi. Karena Samiun adalah spesies yang langka dan hampir punah. Maka tepat rasanya apa yang disampaikan Mang Abdul. Samiun adalah spesies yang langka dan hampir punah yang wajib dilindungi karena rawan dimangsa oleh predator. Waduh. Bang, kalau cekot buat Agus boleh nggak bang? Boleh ya, buat siapapun ya, buat Agus, buat Agis, ya boleh semua pokoknya. Karena selagi dia masih muslim ya, pasti jawab. Dan kalau saya pribadi sih mau menghimbau bahwa ODGJ ini butuh pertolongan. Mereka tuh bukan aib, jadi jangan seolah-olah ada yang ngepasung, ada yang diumpetin lah, ada yang dirantai. Mereka ini manusia, mereka punya hak asasi manusia juga sama seperti kita. Yes. Jadi tolong perlakukan lebih layak sebagaimana kita memperlakukan yang lainnya. Oke, dan terus akan berbuat kebaikan ini sampai kapanpun. Saya sudah berjanji saya akan mewakafkan hidup sampai saya tua, sampai mati ya. sampai saya meninggal untuk membantu orang terlantar. Pak, mari Pak, begal Pak. Wah, ini tempatnya Agus. Assalamualaikum Gus, wih, belum Gus. Iya makanya. Tuh, ada seminggu lagi ketemu saya. Pokoknya yang penting tahu. Lu mau gak kesini? Mau. Mau duduk di mana? Salaman, situ kasih. Ya, korban pelecehan seksual. Lu datang ke tempat dugem, di situ banyak cowok grape-grape, banyak cowok sana senggol-senggolan, ya kan? Itu bukan pelecehan seksual. Lu kenapa nggak teriak aja semua? Nah, sedangkan orang yang cuma bilang bertanya sama lu, malah lu bilang pelecehan seksual verbal, lucu. Ya, tapi gue tahu sih gitu loh, gue tahu ya mungkin lu ada hasrat yang tidak tercapai dengan diriku. Kenapa saya bilang seperti itu? Lu laporin gue pelecehan seksual, tapi baru beberapa hari yang lalu lu masuk di Komal, terus lu nanya gue ada di mana, ada netizen yang bilang gue di Cina, lu bilang waduh Cinanya mana, sama kotanya nggak? Kalau sama gue mau samperin. Namanya orang kalau dilecehkan secara seksual itu biasanya ya takut dan trauma. Lu nggak trauma, bahkan ketemu gue bukannya lu menghindar, tapi lu bahkan mau ketemu gue, kan lucu bos. Udahlah ya Novi, gue ini bukan anak kemarin sore. Gue dari umur 20 tahun kerja di bank, gue bisa melihat waktu seseorang hanya dari baca raut muka dan tingkah lakunya. Itu ada sekolahnya ya. Jadi nggak usah, kalau sama saya ini kelihatan kok mana orang yang baik, mana yang tidak di situ ya. Selesaikan aja urusan lu sama Agus di situ. Lu selanjutnya mau laporin gua ya 10, 15, 20 kali terserah. Gua siap hadapin di situ ya. Laporin juga aja video ini. Semua dilaporin ya. Playing victim di situ. Gue pengen tahu gitu loh, penyidik itu goblok atau kagak kalau misalnya dia naikin kasus lo. Gue ini bukan anak kemarin sore. Gue dari umur 20 tahun kerja di bank, gue bisa melihat. Keseblak. Lagian yang bilang lu anak kemarin sore siapa? Kebagusan kalau lu dikatain anak kemarin sore. Lu mah anak haram. Iya. Dengan jumawa dan sombongnya, lu bisa membaca karakter seseorang baik atau tidaknya dikarenakan lu pernah bekerja di bank selama berabad-abad lamanya. Empret lah. Perasaan orang yang kerjaannya jadi dukun aja kagak sombong tuh bisa nyantet orang gitu ya. Bisa membaca masa depan dan masa lalu seseorang meskipun kelam. Mereka aja biasa aja. Sampai ditantang sama si Ferry santai-santai aja. Kagak sombong kayak lu. Empret lah. Kalau lu meninggoy,
Laporan tetap berjalan, jangan berharap berhenti karena sudah diwanti-wanti kepada pengacara yang lain. Empret lah, lebay. Orang tuh kalau meninggal itu ngasih warisan harta gitu ya, ngasih warisan kebahagiaan. Nah lu lain daripada yang lain, ngasih warisan masalah, ngasih warisan perkara. Aneh li, lain daripada yang lain. Emang lain sih. Kenapa nggak warisin giginya lu gitu, ginjal bekasnya lu gitu, layaknya rongsokan, nggak laku ya. Ini sih biasanya ya, gitu. Ini sih biasanya loh ya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa info terbaru dari Agus ini guys ya? Dan kenapa Alvin ini seperti ini? Terlihat banget bahwasanya dia ingin tenar lagi ya, biar namanya naik gitu, mendomplang namanya Alvin Lim ya. Makanya dia menyenggol-nyenggol, nanti dia ditangkap dan seperti sekarang kabur ke Cina gitu guys. Nah sekian dulu videonya, jangan lupa bantu subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya, see you guys.